Oke, Anda bisa melihat? Bisa, Pak. Nah, sudah bisa melihat slide ya? Baik, saudara, sebentar. Ini nanti kalau ada yang masuk, saya minta tolong Kak siapa ini ya yang Kak Balkis jadi itu ya apa namanya? Apa ya? Host ya. Biar apa namanya? Saya tidak bisa membantu saya saat saya itu menjelaskan. Oke, Baik, oke, Pak. oke, Balkis. Bentar ya. Stop dulu kalau gitu ya. Bentar. Saya multiple participant can. Balkis, mana Balkis? Balkis mana Balkis? Balkis. Namanya Urwatun Balkis, Pak. Oh, pakai U ya. Dia. Make host. Nah, Balkis jadi host ya. Oke, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang kesesatan penalaran, ya apa sih itu kesesatan penalaran? Ada nggak yang bisa bantu saya untuk memberikan penjelasan apa itu kesesatan penalaran? Halo? 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 Suara saya terdengar dengan jelas tidak? Terdengar, Pak. Oke. Siapa yang bisa berikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kesesatan penalaran? Halo? Ada Kak? Kak Devi mungkin? Kak Devi? Apa menurut Kak Devi tentang kesesatan penalaran itu sih? Anda bisa definisikan menggunakan bahasa Anda sendiri ya. Nah, tidak perlu harus sama dengan kata-kata orang. Argumentasi yang tidak logis ya, Pak. Pak, izin menjawab. Oke, Andrea, silakan Andrea. Argumentasi yang sebenarnya nggak logis, Pak. Argumentasi yang sebenarnya tidak logis. Oke ya. Argumentasi yang sebenarnya tidak logis ini bisa jadi ya dibuat secara sengaja atau dibuat secara tidak sengaja. Makanya kita kenal. Halo, kok nggak mau jalan? Nah, kita kenal ada istilah paralogis dan ada istilah sofisme. Paralogis itu artinya bisa jadi ya di dalam sebuah argumen yang orang sampaikan atau dalam proposisi yang dibuat oleh seseorang itu di dalamnya itu ada kesesatan berpikir.
Hanya saja yang bersangkutan ya tidak melihat kesesatan tersebut, dia tidak sadar bahwa sesungguhnya di dalamnya itu ada ya kesesatan berpikir. Tapi ada jenis yang kedua, ini yang disebut sebagai sofisme, ya, di mana memang ini sengaja orang itu menggunakan kesesatan berpikir untuk mempengaruhi pikiran orang lain, gitu. Ya, mungkin kalau paralogis ini ya Anda ya sehari-hari gitu ya sering kali berargumen tapi tanpa disadari ternyata sebenarnya di dalamnya mengandung kesesatan berpikir. Seringkali gitu ada mahasiswa kalau saya tanya dalam kuliah tatap muka gitu ya suka terkadang ada yang terlambat gitu ya ketok pintu tok 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 assalamualaikum ya masuk maaf Pak saya terlambat gitu ya kenapa terlambat maaf Pak saya nggak bisa tepat waktu gitu itu kan sama aja ya tidak memberikan penjelasan kenapa dia terlambat gitu ditanya kenapa terlambat iya Pak saya nggak tepat waktu gitu. Iya, terlambat itu adalah tidak tepat waktu gitu kan. Itu tanpa disadari dia melakukan sebuah kesesatan berpikir itu artinya tidak logis ya. Kan kalau tidak logis kita susah tuh menerima ini apa ya, tidak memberikan penjelasan dari pertanyaan yang kita ajukan. Oke, sofisme ini saudara, ini pada zaman dahulu kala memang digunakan untuk apa namanya? Ya untuk menyesatkan berpikir seseorang ya ke arah yang diinginkan oleh orang yang melakukan tersebut. Pada saat Sokrates, Anda kenal Sokrates? Halo? Anda kenal Sokrates? Enggak, Pak. Enggak ya. Saya juga sih belum pernah kenalan sih ya. Nah, cuma Sokrates ini adalah seorang filsuf ya di Yunani, guru ya daripada banyak filsuf ya. Nah, Sokrates ini kan dihukum mati ya oleh raja di Yunani karena dianggap menebar apa namanya hasutan terhadap raja. Nah, lalu pada saat Sokrates ini mau dihukum gantung gitu, mau dihukum mati, Sokrates kemudian menyusun ya pledoi. Apa itu pledoi? Apa namanya pidato pembelaan ya. Kalau sekarang istilah pledoi itu juga masih digunakan tuh. Kalau di pengadilan Anda misalnya ada seorang tersangka dijatuhkan apa namanya sangkaan ya dituntut oleh jaksa. Nah, lalu kemudian apa namanya tersangka atau kuasa hukumnya kemudian membuat sebuah pledoi. Nah, pledoi ya. Pledoi itu sebenarnya istilah yang digunakan dulu ya awalnya adalah pembelaan yang digunakan oleh Sokrates gitu untuk membela dirinya ya dari hukuman mati yang dijatuhkan raja. Nah, di dalamnya itu banyak sekali itu ya bentuk-bentuk kesesatan berpikir. Oke, saudara. Nah, kesesatan itu sebenarnya ada yang disebut dengan kesesatan formal, tapi juga ada yang disebut dengan kesesatan bahasa ya. Jadi kalau kesesatan formal itu maksudnya dia sesat dari sisi bentuknya, ya. Lalu kemudian yang kedua selain dari bentuknya adalah dari sisi relevansinya. Jadi sebuah argumen yang di dalamnya mengandung kesesatan berpikir itu ada irelevansi atau ada ketidakrelevanan ya antara premis-premis antara premis dan juga konklusi ya yang ada di dalam argumen tersebut itu formal ya. Kemudian ada kesesatan bahasa juga ya. Saya kira kesesatan bahasa ini juga seringkali muncul. Nah, kalau kita bicara kesesatan bahasa, itu ada kesesatan karena aksen atau tekanan. Misalnya ada buah apel dengan apel ya. Apel kan artinya beda ya. Halo? Beda, Pak. Iya. Ini nanti bisa apa namanya? Bisa mempengaruhi apa namanya orang dalam berpikir gitu ya.
Kemudian ada karena kesesatan karena term equivoque ya, itu juga bisa terjadi ya. Tentu kalau kita memahami kan ada sifat abadi dengan mahasiswa abadi itu ya beda itu. Yang satu abadi beneran ya, yang satu itu kalau ada mahasiswa abadi itu maksudnya mahasiswa yang apa itu? Yang nggak lulus-lulus, Pak. Bener yang nggak lulus-lulus ya, namanya mahasiswa abadi. Kalau kalian kan nggak abadi lah kan, mahasiswa tidak abadi ya. Nah, lalu ada amin. Lalu ada kesesatan ya karena apa? Karena arti kiasan, tuh ya. Kemudian ada kesesatan karena amfiboli atau bercabang. Jadi ada mahasiswa yang duduk di atas meja yang paling depan. Nah, yang paling depan apanya tuh? Mejanya apa duduknya? Yang paling depan mejanya apa duduknya? Mejanya, Pak. Nah, itu Mejanya, dia. Pak. Nah, bukan duduknya. Bukan, kan duduknya di atas meja. Iya, maksudnya duduknya di atas meja. Mejanya yang di depan atau dia duduknya di depan. Maksudnya kan. Nah, ini termasuk ya bercabang itu ya, bercabang. Oke, itu tergolong dalam kesesatan bahasa. Nah, sekarang kita bahas kesesatan yang inti ya, yang berkaitan dengan yang formal tadi itu ya, terutama berkaitan dengan yang relevansi. Di dalam banyak referensi itu ditulis kesesatan relevansi. Sebenarnya kalau kita bicara kesesatan relevansi, ya memang dia sesat karena ketidakrelevanan gitu ya, sesat karena tidak relevan. Ya, jadi kalau kesesatan relevansi maksudnya kesesatan yang berkaitan dengan relevansi gitu kan, bukan karena dia relevan lalu jadi sesat gitu ya. Kalau ditulis kesesatan irrelevansi itu kurang enak ya. Jadi kesesatan relevansi meskipun dia sesat karena tidak relevan. Ada banyak bentuknya, tapi saya kira di dalam buku itu diambil yang bagian-bagian besar saja ya. Sebenarnya aslinya banyak sekali meskipun mirip satu dengan yang lain. Nah, ini diambil yang besaran. Kesesatan yang pertama ya, itu ada yang disebut, ini sudah direkam belum ya? Oh, sudah ya. Yang pertama ada yang disebut dengan argumentum ad hominem atau argumentum ad populum dulu lah ya. Argumentum ad populum sesuai yang ada di buku ya. Argumentum ad populum. Apa itu argumentum ad populum? Argumentum ad populum itu adalah sebuah kesesatan yang memanfaatkan daya tarik massa. Ad populum ya, argumentum ad populum. Dia menggunakan daya tarik massa. Nah, lalu untuk apa? Untuk orang berpikir sebagaimana yang dia harapkan. Saya kira argumentum ad populum ini banyak sekali digunakan oleh para orator-orator. Anda kalau melihat orator itu kalau dia pidato ya, dia bakar perasaan massa, ya. Kita ini bangsa yang tertindas, waduh, sehingga dia ngerasa akhirnya marah ya kan. Nah, jadi tidak logis. Jadi akhirnya karena perasaannya itu disentuh, misalnya beginilah, misalnya ya, saya pidato di hadapan Anda, wahai mahasiswa, kita ini sekarang hidup di zaman yang tidak mengenakan, ya. Kita sekarang makan saja susah, ya, banyak orang sakit, ya, meninggal. Wah, itu kan ya, tentu ini adalah suasana yang tidak menyenangkan. Kita sedih dengan suasana ini, gitu kan? Ya, coba lihat nih, tidak relevannya. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab, presiden harus bertanggung jawab, presiden harus mundur. Wah, misalnya gitu. Halo? Halo?
Iya, Pak. Anda bisa Iya, lihat, Pak. Anda bisa lihat di mana tidak relevannya. Halo, kok suaranya hilang? Halo, Iya, gimana Pak? Delay, Iya, Pak. Anda bisa lihat di mana tidak relevannya? Presiden disuruh mundur, Pak. Iya, padahal premisnya apa? Keadaan individu seseorang. Iya, masa Anda sakit, Anda susah makan, presiden mundur apa gimana itu? Ya, nggak nyambung antara premis dengan konklusinya gitu ya, bisa dipahami kan? Tapi dia mencoba menyentuh perasaan, menyentuh perasaan. Sama ini ya, kalau kita lihat juga bisa kita dapati pada iklan-iklan tuh, ya, iklan di televisi itu ya. Ini banyak menggunakan kesesatan argumentum ad populum. Ya, dia coba sentuh perasaan apa gitu ya, lalu kemudian dia mengiklankan sesuatu. Padahal tidak ada hubungannya itu antara produk yang diiklankan tuh dengan cerita yang ada di iklan tersebut gitu. Nah ini juga termasuk argumentum ad populum. Termasuk saya pikir mungkin ini ya laki-laki yang mencoba merayu wanita, suami mencoba merayu istri, ini juga banyak ya, bisa juga ini ya mencoba untuk, tapi itu mungkin karena dia bersifat individual ya, itu bisa nanti pada kelompok yang lain. Oke. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan argumentum ad misericordiam. Ya, argumentum ad misericordiam itu adalah sebuah kesatuan berpikir di mana ya argumen yang dibangun itu tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena ya konklusinya itu didasarkan kepada rasa belas kasihan. Ya, misalnya apa namanya? Misalnya ada orang mau dihukum oleh hakim gitu kan, lalu kemudian dia mengatakan anak saya 19, kalau saya masuk penjara gimana nanti anak saya gini gitu ya. Padahal kalau bicara hukuman, tentu hukuman berdasarkan ya argumen-argumen atau fakta-fakta hukum dan juga hukum positif yang berlaku. Nah, tapi kemudian orang sama ya, seperti ada mahasiswa ketahuan nyontek gitu, terus kemudian dia harus mengulang lagi semester yang akan datang. Lalu dia datang ke dosennya, dia minta belas kasihan dosen, dia membangun argumen kalau orang tuanya itu orang tidak mampu, terus dia akan sedih sekali kalau sampai dia tidak lulus gitu ya. Mohon untuk diluluskan saja. Sama ini juga argumentum ad misericordiam ya, belas kasihan. Nggak nyambung antara kesimpulan dengan konklusinya. Tadi tuh kenapa nggak nyambung? Ya karena dasarnya adalah belas kasihan. Baik, saudara. Nah kemudian ya yang ketiga, ini ada yang disebut dengan apa namanya pengalihan isu ya, red herring atau tabir asap atau smoke screen istilahnya. Nggak ada ya. Ya, pengalihan isu ya atau red herring atau tabir asap. Apa itu? Itu adalah sebuah kesesatan berpikir di mana ya tidak nyambung antara konklusi dengan premisnya. Kenapa? Karena premisnya itu didasarkan kepada analogi hal-hal yang lain di luar substansi yang sedang dibicarakan. Itu namanya dialihkan ke hal yang lain. Misalnya ya, ada misalnya
Anda punya kesimpulan begini, Anda punya kesimpulan bahwa agama itu berhak untuk melakukan kekerasan ya kepada warga negaranya. Misalnya begitu. Terus argumen ini Anda dasarkan kepada apa? Anda buat analogi begini, negara itu saudara sesungguhnya adalah seperti orang tua ya, hubungan antara negara dengan rakyat itu sesungguhnya adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi kalau misalnya orang tua berhadapan dengan anak yang nakal ya, itu wajar saja kalau kemudian kadang orang tua itu memukul. Itu sesuatu yang bisa diterima gitu di dalam upaya mendidik anak-anaknya itu gitu. Jadi nggak salah itu sebenarnya gitu. Nah lalu kemudian argumen itu dipakai untuk mengatakan sama halnya nih dengan negara ya, kasus ini adalah hal yang sebenarnya wajar dilakukan oleh negara. Anda bisa pahami? Halo, Anda bisa pahami contoh saya? Bisa, Pak. Ya, jadi itu namanya pengalihan isu ya, pengalihan isu. Jadi isunya ini isu apa namanya negara melakukan penggusuran ya kepada misalnya rakyat yang bikin rumah di pinggir kali gitu misalnya ya, itu diusir oleh pemerintah dipaksa. Lalu misalnya orang berargumen ya itu nggak apa-apa karena negara itu memang seperti apa namanya orang tua kepada anak. Itu analogi yang digunakan. Ya. Terus kita kemudian terpengaruh oleh analogi itu dan kemudian sepertinya negara jadi benar gitu ya. Itu namanya apa? Kesatuan apa? Halo, namanya kesatuan apa itu? Pengalihan isu, Pak. Pengalihan isu. Ya, iya. Lalu ada yang disebut dengan kesesatan manusia jerami. Oh, manusia jerami. Atau apa ini ya? Apa itu? The straw man. Straw man. Ya, Anda tahu kan mahasiswa jerami itu ya? Kalau manusia jerami itu kan dianggap apa? Manusia jerami. Ya, lebih rendah daripada manusia. Kan manusia jerami itu kan orang-orangan gitu ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi kalau misalnya Anda sedang berargumen, udahlah gini, kamu kan mahasiswa saya ya. Jadi kamu tidak usah melawan saya gitu. Jelas saya ini adalah orang yang mengajarkan kamu. Tuh, jadi di awal sudah apa namanya? Bawa-bawa itu ya. Sudah mencoba untuk merendahkan pendapatnya gitu ya. Nah, itu jadi orang memposisikan dirinya lebih tinggi daripada orang lain ya untuk melemahkan argumennya. Kan banyak tuh kalau di YLC itu ya, ada anak muda berhadapan dengan orang tua kemudian menganggap udah kamu mah kamu belum cukup punya pengalaman untuk mengatakan itu misalnya gitu ya. Ini masalahnya bukan apa namanya cerita itu, tapi apa argumennya yang kita mesti teliti adalah argumennya. Oh dia orang tua dengan anak muda atau profesor dengan prosesor gitu tidak ada masalah ya. Yang kita periksa argumennya. Profesor juga banyak yang salah ya, apalagi prosesor gitu. Nah saudara, tadi itu yang saya sebut itu ya adalah apa namanya bentuk-bentuk kesatuan berpikir ya yang berkaitan dengan apa tadi ketidakrelevanan antara kesimpulan atau konklusi dengan premis ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya adalah bentuk argumen yang melawan pribadi orang atau yang disebut dengan argumentum ad hominem. Ya. Argumentum ad hominem ini gini.
Ini orang ya kan dalam berdebat ini banyak sekali. Lalu kemudian sudah kalah dalam misalnya perdebatan secara substansi, secara substansi, lalu dia menyerang orangnya, dia menyerang orangnya, pribadi orangnya maksud saya. Wah kan makanya banyak berantem tuh, apalagi kalau Anda nonton ILC ya, Anda suka nonton ILC nggak? Sayangnya sekarang sudah tidak tayang lagi ya. Nah itu ya ketika berdebat kalah, udah serang orangnya. Anda itu kan, wah Anda. Saya tahulah Bapak Anda. Wah, Anda kan juga sama-sama. Anda kan juga koruptor. Wah itu tuh ya. Wah, Anda kan juga begini. Udahlah Anda nggak usah ngomong. Anda kan begini gitu. Nah orangnya sudah. Jadi geser itu ya diskusi substansi geser ke tuduhan-tuduhan terhadap pribadi orang. Nah itu juga termasuk apa? Termasuk kesesatan berpikir. Nah ini orang mencoba untuk ya argumennya mau diterima tapi dengan cara misalnya merendahkan pribadi orangnya ya, pribadi orangnya. Anda itu sombong, tau nggak? Oh, maksud Anda sombong gimana? Ribut, akhirnya ribut gara-gara ngomong sombong gitu ya. Padahal tadi sedang ribut masalah dana korupsi bansos gitu misalnya. Tiba-tiba jadi ngomongin sombong. Nah ini dia. Tapi itu adalah upaya untuk apa? Memang mau dilarikan ke situ supaya dia nggak masuk pada wilayah substansi gitu. Ini politikus biasanya pinter begitu tuh ya. Supaya orang akhirnya nggak lagi ngebahas tentang substansinya. Oke, jadi itu namanya argumentum ad hominem ya. Nah, kemudian ada yang namanya apalagi tuh? Ya, argumentum ad baculum. Nah, argumentum ad baculum. Argumentum ad baculum ini adalah sebuah argumen yang ya konklusinya ingin diterima tapi dengan cara mengancam. Ya kan? Jadi kalau masyarakat tidak mau divaksin, maka akan saya denda 4 juta rupiah. Wah, itu namanya argumentum ad baculum. Itu sepertinya pemerintah udah kehilangan akal untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan argumen yang logis yang bisa diterima gitu. Itu juga bentuk kesesatan berpikir ya. Argumentum ad baculum. Ya, awas. Oh, ada majikan itu mengatakan kepada pembantunya gitu, ya, saya akan pecat kamu, ya, kalau kamu tidak menaati perintah saya. Nah, itu juga sebuah kesesatan yang bentuknya argumentum ad baculum, ya, mengancam. Benar karena ingin merasa benar tapi mengancam gitu, ya. Sebenarnya tidak benar itu ya diteliti argumennya saja gitu ya, nggak usah pakai mengancam. Nah kemudian ada yang berikutnya adalah bentuk yang lain adalah ignoratio elenchi ya. Nah, ini kehilangan poin atau mengabaikan pertanyaan, artinya antara pertanyaan dengan jawaban nggak nyambung gitu ya, sama itu ditanya tadi yang contoh tadi. Atau kadang dia mengulangi lagi, ditanya jawabannya adalah mengulang kembali pertanyaannya. Kenapa kamu terlambat? Ya Pak, saya telat. Iya tahu, ya kan? Ngulang lagi malah kan? Atau kenapa kamu terlambat? Iya Pak, macet jalanan gitu. Nyambung nggak tuh jawaban? Halo? Kalau ada mahasiswa terlambat, lalu dia ditanya alasannya, kenapa terlambat? Iya Pak, macet. Kira-kira termasuk argumentum, termasuk ignoratio elenchi nggak itu? Bisa jadi iya, Pak. Kenapa? Karena kan kalau udah tahu macet bisa dihindari, dia berangkatnya lebih pagi, Pak. Iya, tahu Jakarta mah di mana yang nggak macet ya kan? Semua juga tahu macet.
macet ya kan, orang misalnya rumahnya di Bekasi ya, saya rumahnya di Bekasi Pak, atau saya rumahnya di Kerawang Pak. Iya tahu, kamu rumahnya Kerawang, emang kamu berangkatnya sekali-sekali apa kamu tiap hari berangkat dari Kerawang ke Jakarta, Rawamangun misalnya ya kan, dia tahu tuh kondisi jalan bagaimana. Nah sebenarnya yang jadi alasan ya nggak bisa diterima kalau macet, karena macet itu kan sudah ya, misalnya gini, iya Pak, maaf saya bangunnya kesiangan, gitu kan. Oh ternyata bangunnya kesiangan. Biasanya mahasiswa kalau dikejar gini misalnya, iya Pak, macet. Rumah kamu di mana? Bekasi. Kamu bangun jam berapa tadi? 7:30. Pantes aja kamu terlambat ya. Bukan karena macetnya, karena kamu 7:30 baru bangun dari Bekasi. Sampai Romangun jam berapa? Jadi ya itu akan kelihatan gitu ya, argumen-argumen orang itu ya tidak apa namanya nyambung tuh dengan pertanyaannya ya, itu namanya ignoratio elenchi gitu ya. Jadi kita ini harus apa namanya merenovasi gedung DPR MPR ya, apa namanya, agar itu DPR kita sederajat dengan DPR negara-negara lain di dunia. Apa itu hubungannya ya? Nggak nyambung antara itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Halo. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. berikutnya ya ada jenis yang lain. Ini kalau di buku masuk dalam kelompok kesesatan karena induksi yang cacat. Ya, induksi yang cacat. Nah, induksi apa namanya, premis justru tidak berfungsi sebagai alasan yang baik untuk mencapai konklusi yang ditarik. Tuh dengan kata lain, kesesatan ini terjadi ketika premis terlalu lemah ya atau tidak efektif untuk menjamin konklusi. Ini ya juga apa namanya sering terjadi ini ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah argumentum et ignorantiam. Sini ada enggak ya? Oh, enggak ada ya. Oh iya, ada nih ya. Argumentum et ignorantiam. Argumentum et ignorantiam itu adalah ya kesesatan berpikir ya atau penalaran yang menyimpulkan suatu konklusi atas dasar negasinya yang terbukti salah. Halo? Suara saya masih Iya terdengar? Pak, iya. Saya dengar, Pak. Makasih Pak. Oke, siap ya. Ya, jadi penalaran yang menyimpulkan suatu konklusi atas dasar negasinya yang tidak terbukti salah. Ya, jadi nggak bisa ya apa namanya, misalnya tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Tuhan ada, maka Tuhan tidak ada gitu. Ya, atau sebaliknya, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada, maka Tuhan ada. Jadi Anda nggak bisa membuktikan sesuatu itu secara terbalik gitu, ya. Sama seperti misalnya apa namanya? Jadi kalau negasinya tidak terbukti salah, maka itu dianggap sebenarnya kan apa namanya? Ya kalau kita mau jujur ya, hukum positif ya yang berlaku kan sebenarnya ya begini, orang itu ya dinyatakan bersalah manakala ya apa namanya ada bukti-bukti yang menunjukkan dia salah gitu kan. Jadi kalau ada bukti yang, tapi kalau tidak ada bukti yang menunjukkan dia salah, maka dia apa namanya dianggap tidak salah. Padahal harusnya kalau orang itu dinyatakan tidak bersalah, ya kan, artinya ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia benar gitu. Bukti tentang kebenarannya, bukan bukti tentang kesalahannya gitu ya. Misalnya gini deh,
Misalnya ada suami istri ya, sang suami ini ceritanya dituduh oleh istrinya apa? Ayah ini ya semalam pergi ke mana? Ke diskotik ya misalnya gitu ya. Istrinya menuduh ayahnya pergi ke diskotik. Terus apa namanya? Ayahnya ini menjelaskan bahwa apa? Enggak kok, saya enggak pergi ke diskotik gitu kan ya. Coba gitu ya, periksa di diskotik. Ada nggak daftar nama saya misalnya gitu ya. Halo? Nah, Iya, Pak. ya itu dia. Ya argumentum et ignorantiam gitu ya. Bukan berarti kalau apa namanya nggak ada bukti bahwa dia itu di diskotik berarti dia nggak ada diskotik gitu, ya kan? Nggak berarti begitu. Namanya juga dia mau bohong-bohong sama istrinya ya, boleh jadi dia nggak pakai ngisi daftar hadir kan ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini argumentum et ignorantiam. Jadi kalau Anda ingin membuktikan bahwa sesuatu itu ada, maka buktinya harus tentang keadaan, tentang adanya gitu. Bukan tentang tidak adanya. Oke, kemudian berikutnya adalah argumentum ya, argumentum et verecundiam. Iya, verecundiam ya. Nah, argumentum et verecundiam. Nah, argumentum et verecundiam itu adalah kesesatan karena otoritas yang tidak memadai. Di sini ada nggak ya? Argumentum et verecundiam ya. Kesesatan di mana kebenaran dipengaruhi oleh nilai orang atau wibawa. Nah, ya, jadi argumen orang itu dinilai benar karena siapa yang mengatakannya. Itu namanya argumentum et verecundiam ya. Dan itu memang sengaja dinyatakan untuk menyesatkan orang. Misalnya gini, Anda pernah nggak sih dengar orang mengatakan, saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh profesor, doktor, ya Zahra Zafira, dia mengatakan bahwa bla 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 gitu. Itu maksudnya apa itu? Ada orang berargumen mengatakan itu. Maksudnya apa? Biar orang lain percaya. Nah, itu kan. Supaya orang lain akhirnya percaya tuh kan. Kita pakai kalau Anda lagi diskusi sama teman, gue pernah lo baca sebuah buku gini, ya kan? Yang ngarang itu profesor siapa gitu, atau kata dosen saya, kata dosen, dibawa-bawa kata dosen, hanya ingin menguatkan argumennya dia sebenarnya, ya. Makanya kalau dalam tradisi akademik ya, tradisi akademik, kalau Anda menulis makalah gitu, nggak perlu tuh Anda tulis judul buku, nggak perlu Anda tulis gelar akademik orang gitu. Kalau dia namanya Profesor Johan Budi misalnya, Anda sebut saja Johan Budi dalam tulisan ya. Johan Budi mengatakan bla bla bla. Kenapa begitu? Supaya sama saja argumen seorang profesor dengan argumen seorang siapa begitu, sama saja. Yang penting kita teliti adalah argumennya, bukan backgroundnya dia gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang kemudian menggunakan otoritas gitu untuk menyesatkan orang lain, ini termasuk argumentum et verecundiam ya. Sengaja. Memang ini agak susah ini kita nilai karena ini kaitannya dengan motif ya di dalam diri orang gitu. Kadang ada orang mungkin tidak bermaksud menyesatkan, tapi dia hanya sekedar mengutipkan saja gitu ya. Jadi ini memang kembali ke niat nih, apakah dia masuk ke sofisme tadi ya atau masuk ke apa? Paralogis ya. Nah, kemudian yang berikutnya saudara ya adalah argumentum non causa pro causa. Nah, ini adalah sebuah kesatuan berpikir di mana kita itu melihat hubungan sebab akibat secara kasat mata, bukan yang sebenarnya. Misalnya begini. Misalnya ada orang ketabrak mobil di jalanan, terus dia meninggal. Meninggalnya karena apa?
Halo? Kalau kasat mata ketabrak, Pak. Iya, ketabrak. Heeh. Terus langsung orang gebukin dia gitu kan? Iya, padahal bisa jadi misalnya itu jadi gini, kayak orang misalnya kena stroke ya, ada atau kena serangan jantung. Halo? Si orang nyebrang. Dia nyebrang, terus karena dia kena serangan jantung di tengah jalan kemudian dia dapat serangan jantung terus dia jatuh. Gitu kan? Halo? Iya, Pak. Nah, kemudian Iya, ada Pak. mobil, ya karena ada orang jatuh, dia kan kaget karena orang jalan tuh kan, orang nyebrang jalan tadinya kan mestinya dalam hitungan orang yang naik mobil kan dia lewat, tapi karena dia jatuh, dia kaget, dia ngerem, ketabraklah orang tersebut. Pertanyaannya, itu orang meninggal karena ketabrak atau karena serangan jantung? Serangan jantung. Serangan jantung. Iya, itulah kenapa kita tidak boleh mengambil kesimpulan hubungan sebab akibat secara kasat mata gitu. Nggak boleh sembarangan ya. Ya, bahkan misalnya kecelakaan seperti yang tadi itu saja, itu dia harus diotopsi dulu ya kan untuk membuktikan bahwa benar nih dia meninggalnya karena ketabrak gitu. Kalau dia meninggal karena ketabrak kan pasti kan ada luka ini, luka itu gitu kan. Nah, secara forensik ketahuan ini mau ketabrak nih. Tapi secara forensik ketahuan juga begitu di otopsi dilihat jantung, oh ini serangan jantung duluan. Nah berarti dia nggak salah nih ya, yang dituntutkan itu dia dituntut nggak salah. Jadi dipahami nggak ya? Jadi kita juga jangan mengambil kesimpulan hubungan sebab akibat itu secara kasat mata. Ntar dulu ya, teliti dulu yang benar. Ya benar bahwa itu adalah akibat dari anu gitu kan. Nah itu namanya apa tadi, kesatuan apa namanya, pro causa non causa ya. Halo Iya, Pak. ya non causa pro causa ya. Kita akan lanjut lagi. Nah lalu ini ada generalisasi yang gegabah. Generasi yang gegabah tuh maksudnya apa sih? Datanya satu langsung Anda generalisasi gitu ya, baru pacaran satu kali gitu, terus laki-lakinya selingkuh, dia mengatakan semua laki-laki sama saja tukang selingkuh. Itu namanya generasi yang gegabah ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Iya, gitu ya. Baru aja nggak bisa sedikit itu ngitung-ngitung statistika langsung kesimpulannya, saya emang nggak bisa statistika. Ya baru nggak bisa berapa kali gitu ya. Thomas Alva Edison itu uji coba berapa ratus kali, dia nggak merasa kayaknya gue bodoh deh, udah nggak usah lanjutin lagi dia. Enggak tuh, dia coba lagi ya. Oke ya, jadi jangan mengambil kesimpulan terlalu dini itu ya, jangan membuat generalisasi. Padahal datanya masih sangat minim ya. Oke ya, nah kemudian di sini juga dijelaskan ada kesesatan presumsi ya. Jadi kalau kesesatan presumsi itu adalah kesan di mana konklusi yang ditarik itu didasarkan pada satu asumsi tak terucapkan yang membingungkan, tidak dijamin ya atau sesat lah gitu ya. Nah, dia ada beberapa bentuknya. Bentuk yang pertama itu disebut sebagai kesesatan aksiden. Ini kesesatan yang terjadi ketika generalisasi itu salah diterapkan pada kasus tertentu di mana generalisasi itu tidak tepat dan atau seharusnya tidak berlaku ya. Nah, misalnya ada pendapat umum yang diterima adalah bahwa ibu yang baik harus memberikan makanan bergizi kepada anaknya seperti susu dan buah-buahan. Dan ibu yang melakukan itu adalah ibu yang baik. Nah, tetapi apa yang berlaku umum itu tidak bisa diterapkan pada kondisi khusus ketika sang anak menderita demam berdarah misalnya. Kalau kasih susu malah lebih buruk gitu ya. Itu namanya kesesatan aksiden. Jadi kesesatan aksiden itu adalah sebuah kesesatan di mana ya kesimpulan generalisasi itu sesuatu yang umum itu dikenakan untuk segala situasi, padahal ada situasi tertentu ya yang apa itu yang tidak tepat tapi dia pakai juga gitu. Nah, ini kan.
Ini seperti apa misalnya? Kayak kalau di mana di Eropa, di Amerika itu ya, kalau musim panas itu, halo, 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 halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kalau musim dingin itu, musim panas itu mereka tuh pakai pakaian yang terbuka tuh. Tuh dia di Amerika itu bahkan di kampus ya, di kampus. Orang itu pakai celana pendek ya, mungkin pakai baju yang kira-kira hanya beranya aja gitu yang kelihatan bergelimpangan di pinggir-pinggir danau gitu ya. Itu pakaian mereka itu kalau musim panas ya. Kalau musim dingin nggak ada yang begitu. Kalau musim dingin tuh bajunya apa tebal-tebal ya, kulit-kulit apa gitu ya, ketutup lah semua gitu. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Terus ada lah ini orang Lembang nih ya kan, wanita-wanita Lembang mau niru apa namanya, mau niru siapa? Mau niru orang Barat gitu. Lembang kan dingin ya, tapi itu pakaiannya mini-mini gitu. Nggak ada orang Barat aja nggak ada tuh yang kalau musim dingin pakai pakaian begitu. Halo, bisa dipahami nggak? Iya, Pak. Bisa, Paham. Pak. Itu salah tempat gitu itu. Salah tempat gitu maksudnya ya. Jangan Anda pikir kalau orang Barat, orang Amerika, orang Eropa kalau pakai pakaian minim ya di setiap waktu mereka pakai begitu terus. Ya enggak lah, musim panas mereka pakai begitu. Kalau musim dingin ya enggak. Kalau di kita ya kan, akhirnya orang kita mau di tempat yang dingin sekalipun gitu ya, ternyata mereka pakaiannya begitu gitu ya. Nah, ini dia kesesatan berpikir ya. Namanya kesesatan aksiden. Halo? Aksiden ya. Iya, Pak. Ya, lalu ada pertanyaan yang kompleks atau pertanyaan yang muter-muter lah gitu ya. Apa jadi kita jawab A salah, jawab B salah tuh. Itu juga sebuah bentuk kesesatan berpikir ya. Atau pernyataan yang mengundang pertanyaan, nih pertanyaan yang mengundang pertanyaan, pernyataan yang mengundang pertanyaan ya. Nah, ini juga ya termasuk dalam bentuk kesesatan gitu, karena orang yang menggunakannya ya itu ya sebenarnya bolak-balik pernyataan aja gitu ya. Oke, saya kira itu ya macam-macam dari kesesatan berpikir ya. Tadi kita sudah bahas itu ada kesesatan karena ambiguitas ya, karena term yang equivok ya, atau amfiboli ya. Karena aksen tadi ya, itu sudah kita bahas di awal kan. Nah, kemudian ada kesesatan komposisi dan divisi. Kalau kesesatan komposisi itu kesesatan ambiguitas di mana sebuah argumen secara sesat menerapkan atribut-atribut pada keseluruhan ya, atau pada satu kelompok berdasarkan pada fakta bahwa bagian dari keseluruhan itu atau anggota dari kelompok itu memiliki atribut-atribut tersebut. Nah, ini lawan dari komposisi itu adalah divisi ya. Jadi lawan dari komposisi itu adalah divisi. Contohnya seperti apa itu? Misalnya gini ya, sesat untuk berargumentasi bahwa karena sebuah bus menggunakan lebih banyak bensin daripada sebuah mobil pribadi, maka sebuah bus menggunakan lebih banyak bensin daripada maka semua bus menggunakan lebih banyak bensin daripada semua ya mobil pribadi. Nah, ini ya. Ini artinya ya ini sebenarnya ada kemiripan dengan tadi apa itu ya apa namanya yang terkait dengan aksiden tadi ya. Aksiden tadi itu mirip. Oke, kemudian kalau divisi ya adalah kesesatan di mana sebuah argumen menetapkan secara keliru atribut-atribut pada bagian dari satu keseluruhan ya atau anggota dari kumpulan berdasarkan fakta bahwa keseluruhan atau kumpulan memiliki atribut tersebut. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya kelompoknya begitu, pasti anggotanya begitu. Nah, gitu ya.
Nah, di sini terjadi kekecauan yang sama, tetapi atau kalau yang tadi kan, kalau anggotanya begitu, pasti kelompoknya begitu. Nah, gitu. Itu namanya komposisi. Kalau ini, kalau kelompoknya begitu, maka pasti anggotanya begitu. Nah, itu kesesatan ya. Jadi kalau misalnya begini, kuliah di mana? Misalnya Anda berargumen pandai sekali, Anda pokoknya hebat sekali, lalu Anda ditanya, Anda mahasiswa universitas mana? UNJ. Kok UNJ ada yang kayak gini ya mahasiswanya ya? Wah gitu. Itu kesalahan berpikir tuh. Misalnya orang berpikir bahwa UNJ itu kan nggak terkenal gitu ya, UNJ itu kan nggak bagus. Terus ketika ada yang bagus, ini nggak mungkin UNJ gitu. Bisa Anda pahami nggak maksud saya? Atau ya misalnya gini, Anda ketemu sama mahasiswa kenalan, siapa namanya? Zahra. Mahasiswa mana Zahra? UI, oh pasti pinter nih. Padahal emang semua mahasiswa UI pinter. Enggak, Halo? Pak. Iya, tadi itu ya nggak semuanya gitu. Enggak, Pak. Jangan mentang-mentang UI, UI gitu kan ya. Pasti semuanya pinter nih. Pasti pinter ya. Kan Anda sering tuh begitu kan? Ya kan, Anda sudah langsung mencap, begitu ngobrol, kok kayak gini ngobrolnya, gitu ya. Jadi aneh ngobrolnya. Nah itu namanya kesesatan apa tadi? Komposisi dan divisi ya. Kalau komposisi, kalau anggotanya begitu, ya pastilah kelompoknya juga begitu. Kalau yang satu, kalau kelompoknya begitu, pasti anggotanya juga kayak gitu. Jadi sudah dicap begitu ya, padahal tidak harus begitu. Saya kira saudara itu ya perkuliahan kita hari ini tentang kesesatan berpikir. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Halo? Halo, ada pertanyaan tidak? Halo? Suara saya masih terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Ya, silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Jadi kalau nggak ada yang mengajukan pertanyaan, saya akan ajukan pertanyaan kepada Anda. Alias saya akan kasih tugas ya. Nggak ada pertanyaan? Baik, saya akan kirimkan. Cukup mungkin, Pak. Ya, saya akan kirimkan sebuah artikel. Ya, saya akan kirimkan sebuah artikel. Nah, nanti Anda akan diminta untuk mengidentifikasi ada kesesatan berpikir apa saja di dalam artikel tersebut. Gitu ya? Halo? Iya, Pak. Ya, Ya, nanti Pak. Anda tulis, lalu Anda kasih tanda itu ya. Misalnya kalau yang kalimat yang sesat, kasih tanda, lalu kasih keterangan nama dari kesesatan berpikirnya. Gitu. Oke, begitu bisa difahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Baiklah kalau begitu saudara, sementara perkuliahan kita hari ini kita akhiri ya sampai di sini. Nanti tugasnya Anda silakan kumpulkan, dan juga saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah akhir kuliah kita ya di semester ini. Pertemuan berikutnya akan kita gunakan untuk ujian akhir semester. Gitu ya. Saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian ya dalam kuliah logika ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangan ya, di sana sini baik yang disengaja maupun tidak disengaja gitu terkait dengan keterbatasan di mata kuliah ini. Mudah-mudahan kalian bisa menggunakan apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini dalam kehidupan, baik kehidupan personal kalian maupun kehidupan akademik kalian ya.
Makasih sekali lagi ya. Sampai ketemu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Selamat Terima kasih, siang. Pak. Terima kasih banyak, Kasih, Pak. Pak. Siang, Ya, Pak. sama-sama. Siang, Selamat Pak. siang. Yo, selamat siang. Saya akhiri ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Sama.